Ini ya. Ini kalau kita geser ke atas 1, 2, 3 ya. 1 ya. Jadi sekitar 3 volt. Begitu. Sudah terbukti benar berarti antara hitungan yang ada di situ dengan ini rangkaiannya R-nya 1K, terus C-nya di situ 1 mikrofarad. Gitu. Nah, itu benar. Lalu kita lihat di sini kan puncaknya nggak ketemu puncak persis ini. Ya. Nih. Satu puncaknya di sini, satunya di sini ya, atau di sini dan di sini. Ini yang disebut dengan perbedaan fase. Begitu. Ya. Nah, saya akan memberikan contoh pengerjaan yang lebih basic lagi, tapi ini sudah difoto ya. Tolong difoto lalu di-share di grup. Foto. Ini benar. Nice. Share di grup ya. Aku tak jadi dari tak jadi. Aku takut tabrak. Tremor ini nanti. Kan ikut Bisa distabilin kan? Nah, seperti halnya yang awal tentang hukum Kirchhoff, hukum Ohm, kita perlu tahu I. Untuk mencari I, ini gambar kita konversi dulu ke bentuk impedansi. Z1, Z2. Ini simbol apa ini? Ground. Ground. Di titik yang terhubung dengan simbol ini, nilainya seharusnya adalah 0. Bahkan seharusnya ini dihubungkan ke tanah, ke bumi. Jadi benar-benar 0, makanya disebut ground. Nah, kalau Anda ditanya berapa tegangan di titik, misalnya ini kita kasih nama titik A, maka berarti dia adalah tegangan antara ground dengan titik A. Kalau Anda ditanya berapa tegangan VAB, berarti itu adalah beda potensial antara titik A dengan titik B. Beda. Nah, kita lanjutkan yang ini. Yang Z1 ini berarti dia adalah impedansi untuk C atau sama dengan XC. Ini Z1 ya. Ini sama dengan 1 per J omega C ini ya. Ini kita tulis lengkap, ada C-nya. Nanti akan ketemu sudutnya. Itu tadi yang sudah terlihat di situ, ada perbedaan fase. Terus ini sama dengan 1 dibagi J kali 2 kali Pi kali F-nya adalah 50, kalikan C-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 6. Jadinya berapa ini kali J per J? Ini menjadi J kali J. Kita ingat J sama dengan akar min 1. Berarti kalau J kalikan dengan J sama dengan min 1. Ini berarti 1 dibagi min 1 kalikan 100, terus ini kalikan 10 pangkat 6. Terus di sini I, gitu kan? Ini hasilnya berapa? Tolong ada yang bantu ukur, hitung. Ini ada J-nya di sini tetap. Berarti sama dengan berapa? Minus 10 pangkat. Min Min berapa? J 10 pangkat 4. Min J kali 10 pangkat 4. 10 pangkat min 4 ada pi-nya. Oh iya. Kalkulator. Sama dengan yang tadi, XC tadi, ya? Cuman di sini ada J-nya. Berapa? Sekitar 3 berapa? 3,1.
3,183 ya. 3.183. Gini aja. Sudah? Gini? Baik, ini untuk XC atau Z1 gitu ya. Ini adalah 5 bentuk menit ya. kartesian atau rektangular. Kita bawa ke bentuk polar. Polarnya berapa? Ini kalau kita bawa ke bentuk polar, kita gambar di sini ya. Ini kan min J, ini J. Nah, ini berarti ke bawah sini loh. Nah, ini yang kita cari. Ini 3183. Nggak ada bagian nolnya, berarti ini yang sama dengan 0 min J 3183. Ini berarti nggak ada yang kesananya, nggak ada, berarti ke bawah saja. Berarti dia besarnya berapa? 3183, sudutnya berapa? Arcus tan min 1 dari berapa? Ini dibagi ini ya. Ini dibagi ini ya. Min 3183 dibagi 0, ini kan berapa itu? Min 90. Ya kan? 3183, sudutnya adalah min 90 gitu. Itu kan? Kalau sana kan plus 90, sini min 90. Kemudian yang kedua sama dengan R, sama dengan 1000 ohm. Ini ohm ya. Nah, ini sama dengan 1000 ditambah 0 J, kan gini ya kan. Terus bentuk polarnya gimana? Z2 sama dengan R sama dengan bentuk polarnya. Ini hanya ke sana ya. Berapa nilainya? 1000, sudutnya berapa? 0. Ini ya. Baik, sekarang kita pakai untuk memperhitungkan ini. Ini kita bawa ke bentuk begini. Kalian perlu gambar juga. Kenapa hitungannya kok I-nya, I totalnya harus dibuat jadi gini? Jadi itu kalian perlu gambar tahap demi tahapnya. Ini tahu maksudnya? Dari sini dibawa ke bentuk ini, di mana Z totalnya adalah Z1 plus Z2. Z total sama dengan Z1 ditambah Z2, gitu kan? Nah, untuk penjumlahan kita pakai bentuk kartesian atau rektangular. Nih, kalau nanti perkalian pembagian kita pakai bentuk polar. Z1 adalah min J kali 3183. Z2 nya adalah 1000. Maka ini Z totalnya adalah 1000 dikurangi J 3183. Ini Z total. Nah, sekarang kita cari I total. Dan sama ini dengan I ya. I-nya hanya ada satu macam. Nah, I kita tulis di sini sama dengan V per Z total. V-nya 10. Z totalnya, nah ini 1000 dikurangi J 3183 ini kita bawa ke bentuk polar supaya mudah untuk operasi pembagian. Bentuk polarnya berarti dia berapa? Akar dari 1000 kuadrat ditambah 3183 kuadrat, terus sudutnya adalah
arkestan dari min 3183 dibagi 1000. Tolong ada yang bantu hitung ini. Jadinya berapa? Itu sama dengan yang tadi itu. Berapa? Dulu ya ini. Berapa? 1000 kuadrat 3000 kuadrat. Berapa? 3.335 koma 26. Terus sudutnya kok min 90 enggak dong? Ini 3, ini 1, 3183 min 7. Berarti itu nanti sudutnya harusnya min berapa gitu. Saya bisa membayangkan karena gini loh bentuknya. Itu kan ke bawahnya 3, kesininya 1 gitu kan. Nah sudutnya itu sekitar segini. Min berapa? Min 72,5. Min 72,6 ya. Derajat itu. Ini set total. Ini ya. Nah, terus kita kembali ke sini. I sama dengan V per Z total. V-nya adalah 10, Z totalnya adalah 3335,26, sudutnya min 72,6. Ini 10-nya kita kasih sudut 0 itu. Nah, di sini kita selesaikan 10 dibagi 3335,26, sudutnya adalah 0 dikurangi dengan min 72,6 gitu kan. Ini berapa ini hasilnya? 10 dibagi 3335, ini berarti kalau 0,998. Pak 99. Nah ini harusnya 10.000 itu 3, berarti 100 per 3 ini sekitar 33 ya. Kok 3 kali 10 pangkat min 3 berapa? 3 kali 10 pangkat min 3 ya? Berapa itu? 0,003 gini ya. Sudutnya adalah 72,6. Ini I. Ini. Terus berikutnya kita kembalikan ke sini. Yang ditanya adalah V pada C yaitu sama dengan V pada Z1 atau pada yang dirasakan di depan tadi apa? R atau C? R ya? Oh ya, V pada R itu berarti V pada Z2 gitu kan? Sama dengan I kalikan Z2. I nya 0,003, sudutnya adalah 72,6 derajat, terus Z2 nya 1000 ya kan? Berarti hasilnya adalah 3 volt. Nah ini 1000 kan sudutnya 0 karena R ya. Terus sudutnya adalah 72,6 derajat. Itu V pada R. Kita cek kebenarannya. Yang pertama ke atasnya tadi sudah benar ya, ini 3 volt ya. Terus yang kedua, ini kita ukur. Cara mengetahui beda fase adalah kita ukur selisihnya. Selisih entah puncak atau mulainya gelombang. Jadi ini mana yang bisa dihapus? Ini sudah bisa dihapus? Dihapus ya.
Ini misalnya mulainya gelombang adalah di sini. Terus yang satunya mulainya gelombang begini. Oh, ini saya gambar pakai garis merah aja. Yang satunya misalnya mulainya gelombang begini. Nah, ini. Kita bisa hitung kalau ini pas naik ya ini pas naik juga. Ini berarti atau ini pas turun juga. Ini kita sebut waktu beda fase. Terus ini dari sini sampai sini ini kan satu gelombang. Ini kita sebut waktu periode gelombang. Nah, beda fase sama dengan waktu beda fase dibagi periode kali 360 begitu. Nah, sekarang kita cari waktu beda fasenya. Waktu beda fasenya di sini supaya berhenti gimana ini? Itu beda periode. Ya, ini udah berhenti ya. Anda mau hitung dari sebelah mana? Misalnya dari tengah-tengah. Aduh. Ini pas bawahnya misalnya di sebelah sini. Misalnya ya kita hitung dari puncaknya ini ke puncaknya ini misalnya dari sini ke sini. Gitu. Pas Anda misalnya ini pas turunnya ini berarti turunnya ini ke sini. Oh, ini pas turun. Oh, ini kita turunkan yang satunya ya. Begini. Anda kalau pas turun di sana ya pas turun di sana juga. Itu bebas. Misalnya bagian tengah-tengah sini. Ini yang satu terlalu ke atas, kita kebawahkan sedikit. Ini harus sama kalau kita mau mengukur sama-sama tengahnya ya. Terus ini kita hitung sini sampai ke sini ya. Itu kita paskan horizontalnya satu kotak kurang sedikit ya. Kita anggap di sini 0,8. Ini harus dipaskan dulu ini. Ya. Ini kalau kita lihat di sini, ini antara sini dan sini kan satu kotak kurang dikit nih. Itu kesamplok. Nah, ini kan satu kotak tapi kan di dalamnya kita hitung 0,8 kotak kali 5 misalnya. Petanya ini 0,8 di kali 5 apa itu? Milisecond ya? Time per div-nya berapa? Time per div 5 milisecond. Dibagi dengan periodenya berapa? Satu periode gelombang misalnya dari sini sampai sini. Bisa kita geser. Nah, ini misalnya kita paskan di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini karena kelebihan nih. 4 ya. 4. Nah, itu 4. Pas banget 4. 4 kali 5 milisecond. Pasti. Itu rumusnya di mana ya? Kali 360 derajat. Ini berapa jadinya? 0,8 per 4 ya. Kemudian coret berapa? 1/5 kali 360 derajat. Berapa jadinya? 72 derajat. Positif. Sama ya?
pada Z1 sama dengan I kali Z1 sama dengan 0,003, sudutnya adalah 72,6 derajat. Dikalikan dengan Z1-nya 3183, sudutnya adalah min 90. Berapa ini hasilnya? Ini kali ini Pusat kesilang. berapa itu? Hampir 10 ya? 9,55. Sudutnya berapa? Ini tambah ini 20, 18, 17,4 ya. Min 17,4. Itu V pada Z1 atau V pada kapasitor. Begitu. Baik, sampai sini kalau ada mau tanya silakan. Ya. Fungsi dari ini. Ada yang tanya fungsi maksudnya kegunaan ya, bukan rumus. Kegunaan dari menghitung sudut itu apa? Baik, nanti kalau listrik kita bebani, yang bebannya dia kalau kapasitif itu kita kalau banyak kapasitannya, pengaruh kapasitornya kita sebut bebannya kapasitif gitu. Seperti ini berarti dia kapasitif. Fasenya kan beda. Nah kalau fasenya beda itu nanti kalau di industri dia kalau listriknya besar tiga fase itu, nah itu nanti ada sendiri dia ada namanya faktor gaya pospi-nya akan beda satu itu. Baik itu untuk yang listrikan. Kalau untuk rangkaian elektronik, begini. Kalau ada dua buah sinyal, ini sama ini, besarnya sama ini, fasenya beda, maka tegangan antara ini dengan ini, beda potensial antara ini dengan ini adalah berbeda juga. Kalau kalian misalnya gini, kalian punya listrik atau sinyal listrik yang A, itu dia 10 sudutnya adalah 0, B 10 sudutnya adalah 180, maka VAB berapa? VAB berapa? 0? Bukan 0 dia. PAB-nya kalau yang tadi gambar yang pertama ini kan kalau ini titik A, ini titik B itu. PAB Anda bisa misalnya PB min CA ya kan? 10 sudutnya 180 dikurangi 10 sudutnya 0 gini kan? Ini kan nggak bisa diubah dulu ke bentuk kartesian, betul. Jadinya berapa? Ya, atau rektangular. Kartesian atau rektangular. XY. Ini sin 180 berapa? 0. 0 ditambah dengan cos 180 berapa? Min 1. Kan dikalikan dengan 10. Ini kan? Yang ini? Ya. Terus satunya sin 0 plus C ya? C kali 1 C kali 1 kali 10 gitu kan? Ini toh? Ini berarti min 10J ya kan? Dikurangi dengan berapa? 10J. Dikurangi dengan 10J. Ini plus ya. 10J. Berapa hasilnya? Min 20J. Sampai sini sudah kelihatan belum? Kita kembalikan ke bentuk ini. Berapa hasilnya? Ke bentuk ini. Ini kan jadi akar dari 0 kuadrat ditambah dengan 20 kuadrat ya kan?
sudutnya adalah min 90 ya kan? Terus ini hasilnya berapa? 20 ya kan? Sudutnya min 90. Ini min 90 ya? Ini karena min C. Ya kan? Ya ini loh. Ini kalau B ke atas, kalau ini kalau ada yang sumbu X-nya baru ada. Ini kan berarti besarnya ini PAB bukan 0 ini. Tapi besarnya adalah 20. Begitu. Itulah fungsinya atau kegunaannya mengetahui ya min 20. Hasilnya adalah 20. Itu kalau di sini misalnya 0 baru dia PAB-nya 0. Tadi berarti Pak ditanya tadi tegangan antara titik A dan B dengan potensialnya adalah 20 volt. Ini antara titik iya 20 volt tadi. iya 20 volt. Apakah itu bisa untuk kita peragakan? Bisa. Saya bawa perahu. Ini dan saya kupas dulu. Ini udah ganti topik ya. Ini karena ada pertanyaan apa beda fase itu pengaruhnya, salah satunya itu ada banyak itu. Baik, ini trafo. Yang ini akan satu. Enggak ya lah. Baik, ini satu channel kita pakai untuk mengukur satu output dari trafo ini ya. Terus ini channel kedua kita pakai untuk mengukur output satunya. Kita maksimalkan. Baik, ini beda fasenya 180 derajat. Caranya bagaimana? Seperti yang itu. Ya, ketika ini misalnya yang satu ini, oh ini agak susah ya. Ini udah full ini. Baik, kita perkecil jadi begini. Ini nanti kali 10. Nah, ini ya. Nah, ini diam dia. Baik, mulainya di sini ya. Ini kalau yang satu kita turunkan sini, yang satu kita naikkan tuh, ya kan? Baik, sekarang kita ukur beda fasenya. Yang satu ini, kapan dia mulai? Kalau di sini 90, kalau di sini 180, ya kan? Beda fasenya 180. Gitu. Terus sekarang kalau kita ukur dari fase 1 ke fase 2 ini kita tampilkan yang ini aja 2 kalinya ya. Nih, ini kan dia puncaknya hanya berapa kotak itu
1, 2, 3, 4 kotak kurang ya. Ini berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kotak. 2 kali 5 sama seperti itu. Begitu. Terus kalau dipakai untuk menghidupkan lampu, ini 12 volt, dan tidak boleh dipakai yang ini juga semuanya 12 volt, ada yang 12 volt. Untuk 12 akan langsung rusak kalau kita pakai. Saya sudah tidak bawa lampu 12 volt. 14, 24 voltnya saya sudah tidak bawa. Baik, tapi intinya teorinya begitu dan prakteknya juga sesuai. Jadi kalau buka faksenya itu 180 derajat, itu tegangan antara kedua titik itu jadi 2 kalinya. Bukan 2 kalinya ya, jumlahnya seperti ini. Jadi sudut ini kalau nggak ada sudutnya kan seolah-olah ini AP 0 ya. Begitu ada sudutnya beda. Gitu. Baik, kalau ada pertanyaan lagi silahkan. Kita masih punya waktu 10 menit. Mungkin agak beda dengan kelas satunya. Apa? Puncak ke puncak. Rumah ke rumah. Ini udah foto ini? Siapa sih? Udah di foto belum? Halo. Kamu ngerjain tugas aku baru tahu kan aku daftar jam 7 sama 2 lalu itu gila banget tugasnya kayak pakai inventor Saya forward aja ke grup WA ya. aku belum bisa kamu tahu nggak lawannya siapa? Baik, saya udah share ke grup WA, itu ada PR lagi. Nah, ini dia PR-nya. Yang ini ya, 1. Itu ada tegangan 10 volt, 50 Hz, 1 kilo ohm resistornya, kan? Ini kemarin diketahui VR-nya adalah 2,4. Ini frekuensinya loh kok segini. Oh, ini beda ini. Oh, ini gini kemarin. Jadi ada resistor 1 kilo ohm. 1 kilo ohm. Terus ini ada resistor, kita rangkai dulu. Anda diminta untuk mencari nilai dari kapasitornya berapa.
Sini ada nilainya loh. Resistornya diketahui coklat hitam merah 1 kilo ohm. Anda diminta untuk mencari nilai kapasitornya berapa. Itu. Nah, ini kita peragakan dulu pakai kayaknya dari situ deh. Lebih jauh. ini. Terus ini kiri. Nah, ini groundnya. Groundnya sini. Nah, ini groundnya. Nah, begini. Channel 2, channel 1. Baik, ini masing-masing kita kembalikan kali 1 kali 1. Ini channel 1, channel 2, 2. Nah, 20 Hz, biar sama seperti yang di situ. Inputnya 10 volt. Ini kita atur jadi 10 volt, berarti 2 kotak. Ya. Ini sudah, ini 2, channel 2. Nah, di sini diketahui V pada R-nya 2,4 volt. Ini 2,4 volt. Itu kita bisa begini caranya. Kita cukup lihat yang ini aja. Ini 1. Oh, ini 2 kotak ya. Oh, ini 2 puter. 20. Oh, ini 2. 4, berapa ini? 4,8 ya berarti ya. 4,8. Yang satu di sini berapa ini? 1, 2, 3, 4. 4 setengah 5 kali 2, 10. Terus ini 4,8. Yang channel 2 ya 4,8 ya. Ini salah ini berarti 4,8. Diketahui rangkaiannya adalah begini. Hz. Ini juga diketahui 1 kilo ohm. Terus V pada R 2,4 volt peak to peak. Ini 20 Hz 10 volt peak to peak. Pertanyaannya, C-nya berapa? Itu PR-nya. Saya terima dulu ya, ini ada telepon lebih terang.